Saudara-saudari, tema renungan pada pagi ini adalah, adakah Anda berpuas hati dengan kelemahan Anda? Adakah Anda berpuas hati dengan kelemahan Anda? Yang diambil daripada 2 Korintus bab 12 ayat 10. 2 Korintus bab 12 ayat 10. Ya, yang berbunyi seperti ini. Karena itu aku berpuas hati dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesengsaraan demi Kristus. Sebab tatkala aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara-saudari, setiap hari semasa kita berusaha mengikut Yesus, kita berhadapan dengan kelemahan yang tidak putus-putus, ya, sama ada dalam tubuh kita, dari segi emosi, dalam hubungan, dalam keluarga, atau dalam panggilan kita, ataupun dalam gereja kita. Ibrani 5 ayat 2 mengatakan bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Dan kelemahan ini kadang-kadang menggoda kita untuk putus asa, khususnya dalam mengikuti Tuhan. Dan saudara-saudari, salah satu berkat yang berharga dalam surat 2 Korintus ini ialah melalui Paulus Allah mengajar kita satu paradoks, ya, Injil yang hebat tentang kehidupan iman, yaitu kasih kurnia Allah lebih jelas dilihat dan lebih mendalam dinikmati, ya, dalam kelemahan kita berbanding dari kekuatan kita. Maksudnya kasih karunia Tuhan itu lebih jelas, lebih mendalam dilihat dan dinikmati dalam kelemahan kita berbanding dalam kekuatan kita. Nah, saudara-saudari, Rasul Paulus sangat prihatin, ya, terhadap jemaat Korintus, ya. Tetapi ya, rasul-rasul istimewa telah masuk ke dalam gereja Korintus, dan mereka ini adalah penipu. Dulunya mereka mengikuti Paulus, tetapi kini mereka memburuk-burukkan Paulus. Dan oleh karena itu Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini. Tetapi kebimbangan utama Paulus bukanlah reputasinya. Ya, dia menulis, saudara-saudari, surat ini karena rasul-rasul istimewa itu, ya, yang palsu itu mencuri kemuliaan Allah dan membahayakan orang Korintus dengan menyelewengkan Injil, ya, dan mereka memburuk-burukkan Paulus untuk meningkatkan kepentingan pribadi mereka. Dan ini memaksa Paulus untuk mendedahkan, ya, expose para rasul penipu ini dan membezakan doktrin, ya, membezakan karakter dan membezakan gereja mereka dengan diri Paulus sendiri, ya. Nah,
Tetapi mempertahankan diri ataupun membela diri ini adalah sesuatu yang menyiksa bagi Paulus, ya. Dan dalam Paulus membela dirinya, mempertahankan dirinya, Paulus merasa seperti dia berkata seperti orang gila. Dan dengan berat hati, ya, Paulus dia mulai menyenaraikan, ya, wahyu yang dia terima dan cara dia menderita demi Injil dan gereja, dan bagaimana dia tidak pernah secara pribadi mendapat manfaat keuangan daripada orang Korintus. Nah, saudara-saudari, mengapa Paulus sangat keberatan, ya, dalam membicarakan dirinya, ya, dalam membela dirinya dengan menyebut tentang hal-hal yang dia telah lakukan, ya. Ini bukan karena Paulus merasa malu atau Paulus merasa janggal, tidak, ya. Paulus sangat prihatin, ya, bahwa dalam menarik perhatian kepada kurnianya, kepada pengalamannya, kepada ketekunannya, ya, dia mungkin mengaburkan kasih kurnia Allah, ya, dan dia mungkin juga melakukan apa yang dilakukan oleh para rasul istimewa yang palsu itu, ya. Jadi bagi Paulus bermegah diri tentang dirinya itu adalah sangat berbahaya, ya. Berbahaya seperti apa? Ya, mari kita menguji juga diri kita sendiri. Apabila kita membaca 2 Korintus, ya, tentang bagaimana Paulus ini kerap disebat oleh orang, dipukul, ya, dipenjara, ya, mengalami kapal karam, diancam bahaya, ya, dia juga dahaga, lapar, terdedah kepada macam-macam kesusahan, ya, dan menerima wahyu yang mengagumkan daripada Tuhan, ya. Apa yang Anda pikirkan jika Anda membandingkan diri dengan Paulus, ya? Apa yang Anda pikirkan, ya, apabila Anda melihat iman Paulus, melihat keberanian Paulus, melihat ketabahan Paulus, melihat etika kerja Paulus, ya? Apa yang Anda pikirkan? Saya percaya, khususnya secara pribadi, jika saya membandingkan diri dengan Paulus, saya ini orang Kristen yang sangat kecil. Ya, saya ini bukan seperti Paulus. Ya, saya ini sangat kecil, sangat tidak bermakna. Nah, inilah bahaya yang ditakuti oleh Paulus, ya. Karena apabila pembandingan seperti itu berlaku, ya, kita biasanya akan berpaling daripada Kristus, ya. Dan kita berhenti percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup, ya. Dan kita melihat, ya, bahwa pengalaman kita, pencapaian kita itu, ya, sebagai syarat, sebagai asas bahwa kita ini diterima oleh Tuhan. Nah, inilah yang Paulus sangat pertikaikan dalam bahagian ini, ya. Dan sebagai manusia berdosa, saudara-saudari, kita sangat menginginkan ataupun mendambakan kemuliaan diri. Kita mau orang lain kagum dengan kita. Ya, kita suka, ya, mitos tentang superhero, ya, karena kita sendiri mau menjadi seperti superhero. Dan kita mau kejayaan dan kekuatan kita itu diketahui oleh orang lain, tetapi kegagalan kita, kelemahan kita sembunyikan, ya. Dan, ya, karena orang yang kuat, orang yang cekap, orang yang berpencapaian tinggi dikagumi dan dipuji oleh manusia. Dan kita terdorong juga untuk percaya bahwa semua itu dapat mengagumkan Allah, ya. Jadi saudara-saudari, bukan perkara-perkara itu yang Paulus mau kita percaya. Paulus tahu, ya, sangat tahu lebih daripada orang lain bahwa bukan pencapaian manusia, bukan kekuatan manusia yang mempamerkan ataupun menyatakan kasih karunia Allah, tetapi ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan kelemahan manusia yang menyatakan kasih karunia Allah, ya. Untuk semua pencapaian Paulus, ya, dia melihat dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Seperti dia katakan dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Dan selain daripada kasih karunia Allah, ya, di mana dia diberi pemberian percuma, yaitu perbenaran Kristus, Paulus menganggap semua pencapaiannya itu sebagai sampah sarap, ya. Dan Paulus tahu bahwa bahwa dirinya tidak dapat memperbenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Maksudnya dia tidak dapat menjadikan diri sebagai orang benar, ya, di hadapan Tuhan dengan kekuatan sendiri.
Ya. Dan Paulus sangat tahu siapa yang telah membawanya kepada iman kepada Yesus, siapa yang memanggilnya menjadi seorang rasul, ya, siapa yang mengutusnya dan untuk menjadikan orang-orang bukan Yahudi sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan dia tahu juga siapa yang memanggilnya untuk menderita baginya, ya. Nah, dan Paulus tahu bahwa dia bekerja jauh lebih keras ya daripada semua orang lain. Nah, karena apa? Ya, dia tahu semua itu bukan datang daripada dia, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia, dan dia dapat melakukan semua itu. Ya, dan salah satu sebab Paulus sangat mengetahui itu, ya, perkara itu bahwa dia dapat melakukan semua itu, bahwa kasih karunia itu menyertai dia adalah karena Yesus telah mendisiplinkannya. Ya. Nah, Paulus tahu bagaimana dosa dalam dirinya itu mungkin bertindak balas ya, dan terhadap kuasa, terhadap hasil yang dia alami. Oleh karena itu, Yesus menganugerahkan dia duri dalam daging, ya, utusan iblis untuk mengganggunya. Dan itu yang akan menjadi peringatan yang berterusan kepada Paulus bahwa dia bergantung kepada Yesus untuk segala-galanya. Ya. Tetapi seperti kita, Paulus tidak cepat mengenali duri itu sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi Paulus, jika kita melihat ya, dalam ayat 2 Korintus itu, dia merayu untuk pembebasan. Tapi apa kata Yesus ya? Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Yesus menjawab, "Cukuplah kasih kurniaku bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan." Ya. Dan ini membuka pahaman Paulus ya, bahwa Allah menunjukkan kekuatannya melalui perkara-perkara yang lemah. Nah, seperti yang dinyatakan sepanjang sejarah penebusan. Ya, Tuhan menggunakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dipandang hina untuk melakukan kerjanya. Ya, dan sangat jelas dilihat pada salib juga. Salib bukanlah tanda kemuliaan pada awalnya, tetapi sebuah tanda kehinaan. Tetapi Tuhan mengambil itu untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudari, Paulus dapat berkata, ya, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya. Dan Paulus meneruskan lagi, karena itu aku berpuas hati dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesengsaraan demi Kristus. Sebab tatkala aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudari, seperti yang Tuhan lakukan untuk Paulus, Tuhan telah menetapkan kelemahan-kelemahan tertentu kepada kita. Jadi persoalannya, adakah kita berpuas hati dengan kelemahan-kelemahan kita? Nah, kelemahan yang disebut ini, saudara-saudari, bukanlah dosa, ya. Seperti yang ditulis dalam Roma 6 ayat 12 ya. Oleh itu jangan biarkan dosa berkata dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu menurut kemauannya yang durjana. Dan kelemahan yang disebut ini juga tidak menuju kepada kebodohan, seperti yang ditulis dalam Amsal 26 ayat 11. Nah, seperti ini. Seperti anjing menjilat muntahnya kembali, demikianlah orang bodoh mengulangi kebodohannya. Tidak, ya. Semua kita, saudara-saudari, memiliki keterbatasan. Ya, atau mungkin kita menderita penyakit tertentu, atau kita memiliki ketidakupayaan, atau kita semua sedang mengalami keadaan-keadaan yang sukar. Ya, nah semua itu, saudara-saudari, membuat kita mengeluh, membuat kita merintih. Ya, semua itu pada awalnya akan mencuri sukacita kita. Ya, namun apa yang Allah ingin kita ketahui melalui teks ini adalah bahwa Dia telah memberikan keterbatasan dan kelemahan kepada kita untuk sukacita kita. Nah, Tuhan memberi kelemahan, memberi keterbatasan kepada kita untuk sukacita kita. Ya. Nah, walaupun Tuhan memberikan semua itu, walaupun iblis akan mengolok-olokkan kita karena kelemahan kita. Nah, ini salah satu rahasia, saudara-saudari, semakin kita sadar akan kasih karunia Tuhan, kita akan semakin rendah hati. Ya, kita akan semakin suka berdoa, lebih bersyukur, lebih sabar, semakin bermurah hati, dan merasa puas hati dan lebih gembira. Ya, dan kita akan lebih mengetahui anugerah dan kasih karunia Allah ketika kita lemah daripada ketika kita kuat.
Ya. Jadi saudara-saudari, Allah memang akan menggunakan kekuatan-kekuatan kita seperti talenta, kemahiran, kepandaian yang Dia berikan. Ya. Sama seperti Allah menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada pada Paulus. Tetapi jika kita ingin merasa puas dan tetap gembira dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan untuk kelemahan-kelemahan kita. Karena melalui kelemahan-kelemahan itu, diri kita dan orang lain akan benar-benar tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Jadi saudara-saudari, pada pagi ini ada dua perkara. Ya, ada dua perkara yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kasih karunia Allah nyata dalam kelemahan kita, berbanding daripada kekuatan kita. Jadi dalam kelemahan kita, kasih karunia Allah nyata. Dan yang kedua, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kelemahan-kelemahan kita dan bergantung kepada kasih karunia Tuhan untuk hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami manusia yang lemah dan terbatas. Banyak kali karena kelemahan dan ketidakmampuan kami sendiri, kami ingin menyerah kalah dan berputus asa dalam mengikuti Engkau. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa kelemahan dan keterbatasan kami adalah anugerah daripada-Mu, supaya kami tetap bersandar kepada-Mu. Tolong kami untuk mensyukuri dan berpuas hati dengan kelemahan dan keterbatasan kami, supaya kami terus menerima kasih karunia-Mu yang menguatkan kami untuk terus mengikuti-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang menyatakan kasih karunia-Nya melalui kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Kami berdoa. Amin.